Ini adalah monitor merek Xiaomi ya, yang wide, ultra wide ya, 34 inci. Permasalahannya adalah ada garis-garis kasar di sini. Jadi garisnya ngeblok seperti ini ya. Coba saya akan zoom. Nah, di sini sangat terlihat sekali ya, garis-garisnya ngeblok seperti ini. Jadi kasar ya, dan juga yang ini ya, garisnya besar-besar. Kalau yang bagian bawah tidak ya, tuh masih halus. Di sini terlihat lembut, hanya bagian atas ya. Nah, ini semakin ke atas semakin ngeblok, termasuk ke kanan nih ya, kanan bagian atas sama semuanya. Oke, kita langsung bongkar saja ya, cara mengatasinya seperti apa. Ini modelnya ya, Xiaomi XMNT-WQ 34 atau 34 inci. Ya, sudah terbuka ya. Di sini isinya hanyalah seperti ini ya. Di sini ada mainboard, lalu ada power supply ya, power supply beserta driver backlight-nya itu ada di sini. Kemudian di sini yang tertutup hitam ini ada namanya T-Con, timing control board ya. Ini ketutup ya, jadi nggak kelihatan. Nah, karena permasalahannya pada layar ya, ini sebetulnya permasalahannya sudah jelas ada di layar LCD-nya, bukan di T-Con-nya, apalagi mainboard-nya. Mohon maaf ya teman-teman, saya bercerita sedikit ya. Saya pernah menjual sebuah T-Con ya, dan ada yang membeli. Saya tanya permasalahannya kenapa, katanya gambarnya bergaris. Saya bilang, itu pastikan dulu apakah benar-benar yang rusak T-Con-nya. Karena saya jarang menemui gitu ya, saya jarang menemui kerusakan bergaris itu karena T-Con. Ternyata yang mau beli tetap ya, dia bersikeras tetap mau beli. Nggak apa-apa bang, saya jamin. Oke lah kalau begitu ya. Setelah saya singkat cerita, saya kirim, ternyata barang sudah sampai. Dan apa yang terjadi? Ya, customer saya itu yang beli T-Con saya itu komplain, katanya T-Con-nya nggak berfungsi, masih tetap bergaris gitu ya. Nah, saya kembali bilang, kan saya sudah ngomong peringat atau memberi peringatan lah sebelumnya ya, bahwa yang namanya T-Con itu jarang bermasalah kecuali mati ya. Tapi kalau garis itu biasanya layar LCD-nya yang bermasalah, seperti yang sedang saya tangani saat ini ya. Kemudian ada peristiwa lagi ya. Saya jual, ada pembeli yang membeli mainboard dari saya, dan saya biasa kalau uh, ada yang beli saya tanya, itu kalau mohon maaf kalau itu kerusakannya kenapa gitu kan. Ternyata katanya garis ngeblok gitu ya, kayak tadi yang video saya videokan sebelumnya, garis-garis gitu ya, jadi kanan kiri kan, pokoknya nggak karu-karuan. Nah, saya bilang kalau itu kemungkinan besar itu LCD-nya gitu kan, tapi dia tetap mau beli saja. Ya udah, itu resiko tanggung sendiri. Setelah saya kirim ya, singkat cerita, lagi-lagi dia komplain seperti yang tadi kejadian ini, beda orang ya teman-teman ya.
Nah, setelah saya di komplain, saya udah bilang, saya nggak jual barang rusak, tapi saya udah peringatkan, coba pastikan kalau kerusakan ada di mainboard gitu kan. Karena dari analisa saya, pengalaman saya itu jarang mainboard bermasalah, kemudian menyebabkan layar bergaris. Nah, di sini kita ngambil pelajaran ya teman-teman. Jadi teman-teman sebaiknya kalau mau mengganti spare part, pahami dulu ya cara kerjanya, pastikan dulu cara kerjanya. Teman-teman bisa mencari referensi di YouTube atau di channel saya ini ya, itu banyak sekali membahas tentang layar bergaris pada monitor Xiaomi ini. Oke, saya lanjut ya. Setelah ini sudah saya ketahui kalau kerusakan garis adalah layar LCD-nya. Lalu bagaimana caranya saya akan mengatasi masalahnya? Caranya gini teman-teman nih. Cara ini adalah bukan cara akhir atau final. Jadi bukan solusi akhir. Solusi akhir ya yang bagus adalah rekomendasi ganti LCD-nya secara keseluruhan. Namun karena LCD-nya itu begitu mahal ya, dan saya cari stoknya juga belum keluar ya, atau mungkin sudah ada di mana saya nggak tahu ya, tapi saya cari-cari belum keluar. Maka di sini saya menggunakan opsi kedua dan saya sudah ngomong sama customer saya bahwa ini jelas-jelas layarnya yang rusak. Nah, solusi yang kedua adalah solusi murah, yaitu kita perbaiki LCD-nya. Caranya gimana? Di sini seperti biasa saya akan mencoba ya. Ini kalau perbaikan seperti ini ya, itu untung-untungan. Artinya kadang bisa gambarnya normal kembali, kadang enggak. Dan disclaimer ya bahwa dengan saya memperbaiki ini itu belum tentu kita nggak bisa jamin ya apakah awet atau tidak, karena elektronik ya teman-teman. Jangankan yang sudah saya perbaiki, elektronik yang baru beli saja kadang-kadang meskipun ada garansi 1 tahun ternyata 1 bulan bisa rusak lagi. Nah ini saya biasanya gitu jelaskan, karena ada yang 1 bulan rusak lagi, ada yang 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 1 tahun baru rusak. Nah itu wajar ya karena murah, seharusnya ganti 5 juta ternyata di servis cuma 300 misalkan atau 500 ya. Oke ya. Yang pertama saya akan mencoba melepas salah satu kabel fleksibel yang dari Tikon ini ya. Yang ke layar saya lepas. Nanti kita lihat seperti apa layarnya. Oh, ternyata teman-teman di sini sudah ada isolasinya, teman-teman. Berarti ini sudah pernah diperbaiki ya sama orang lain ya. Nah, ini di sini ada isolasinya ya. Saya akan coba dulu, teman-teman. Apakah setelah saya lepas salah satu ini gambarnya normal atau tidak. Kalau tidak, berarti memang sudah saya akan pindah ke kanan. Kalau sudah tidak bisa normal, sudah jelas ya fix layarnya yang rusak. Coba mudah-mudahan masih bisa. Ya, setelah saya lepas tadi ya, salah satu kabel ya, fleksibelnya. Nah, sebelah kanan dari saya ini sudah gelap karena dilepas. Tapi ternyata di sini masih bergaris ya, teman-teman. Masih bergaris seperti ini ya. Artinya apa? Artinya bahwa kerusakan ini sudah parah ya di sebelah sini ya, sebelah kiri ya. Saya akan coba ya lepas yang tadi kabel fleksibel yang satunya. Nanti seperti apa ya hasilnya ya? Apakah gambarnya juga masih bergaris atau tidak? Kalau masih bergaris berarti sudah fix ya, sudah nggak bisa diperbaiki. Ya, tadi kan yang ini yang saya lepas ya teman-teman. Coba saya akan pindah ke sebelah sini yang saya lepas, kemudian yang di sini saya pasang kembali. Tapi ini ada isolasinya ya teman-teman. Kayaknya sini sudah pernah diperbaiki dulu ya. Coba tapi nggak apa-apa ya, saya akan coba lagi. Ini saya lepas ya isolasinya. Saya lepas saja ya isolasinya ini. Apakah di sini memang sudah rusak parah ya? Sehingga dulu yang pertama karena gini teman-teman, kalau udah pernah diisolasi sekali atau diperbaiki sekali ya, kemudian kayak bermasalah garis lagi, itu dulu nggak udah pernah garis teman-teman. Kemudian dipakai ya beberapa lama garis lagi ya sudah biasanya udah nggak bisa karena layar itu terbelah menjadi dua, kanan dan sisi kiri. Kalau salah satunya rusak,
kita masih bisa pakai ya teknik ini ya, namanya teknik isolasi seperti ini. Tapi kalau sudah, nah satunya udah diisolasi dan bermasalah lagi, ya udah berarti kanan kiri sudah kena. Jadi sudah tidak ada yang bisa dipakai ya. Udah fix harus ganti LCD. Ini berlaku untuk monitor maupun monitor ini ya Xiaomi ya, maupun yang TV ya. Sama yang LCD itu sama ya. Ini ya sudah saya lepas. Dari sini saya akan coba seperti apa ya. Saya nyalakan. Apakah gambarnya cacat garis atau tidak ya. Ternyata lebih parah teman-teman ya. Nih. Ini lebih parah ya karena nggak ada gambarnya. Kalau tadi masih mending ya sebelah sini ya ada gambarnya, ini garis-garis aja ya. Blank terus ngeblok seperti ini. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, ini udah fix ya. Rusak LCD-nya sudah nggak bisa diperbaiki. Oke ya teman-teman, kesimpulannya itu ya. Demikian teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman, yang belum subscribe atau like ya, tolong di like atau subscribe. Semoga bermanfaat.